lagi tentunya di Wonderfest 2021 ya, di Town Hall pastinya. Nah, gimana tadi sesi yang kedua? Oh, sesi yang ketiga ya bahkan ya. Wow, udah nggak berasa nih waktunya. Tadi itu kita membahas tentang kesulitan belajar menurut neuroscience bersama dengan Moms Iren Peter. Beliau ini adalah Children Brain Fitness Consultant, Play Therapist dan juga Parent Coach. Dan ternyata luar biasa banget ya untuk perkembangan otak anak ya secara kognitif ini ternyata luar biasa sekali impactful ya, terutama dalam hal anak ini bagaimana caranya bisa berpikir, bisa memahami dan sampai dengan bisa memutuskan gitu apa aja yang akan dilakukan, dan juga ini mempengaruhi pada proses belajarnya. Dan ternyata tidak perlu khawatir ya Wonder Parent semuanya, karena sebenarnya ini bisa dilatih di rumah aja melalui kegiatan-kegiatan yang seru dan menyenangkan, belajar sambil bermain kayak main Lego, main blocks. Wah, anak-anak pasti suka. Oke, mudah-mudahan sesi tadi itu bisa menjawab kegundahan dan juga bisa menambahkan ilmu parenting kita ya Wonder Parents ya. Baik, kalau gitu lanjut lagi ke sesi berikutnya. Tapi sebelumnya aku mau ngasih informasi bahwa acara Wonderfest 2021 ini tentunya dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Dari kemarin hari Jumat, hari ini hari Sabtu, dan besok hari Minggu di tanggal 27 Juni 2021. Ya, dan dengan banyak sekali berbagai macam program. Nah, program ini salah satunya seperti yang kalian tonton hari ini, yaitu Town Hall. Berisi 24 sesi talk show parenting yang sangat edukatif, seru untuk disimak, dan juga menambah pengetahuan kita as a as a Wonder Parents ya. Dan berikutnya ada juga nih yang namanya Wonder Cinema. Ini adalah berisi kegiatan seru, yaitu DIY. Ayo, yang punya Wonder Kids suka banget DIY, kreatif banget. Nah, ini cocok banget ya Wonder Parents ya. Jadi ini bisa mengikat bonding juga antara anak dan orang tua nih. Dan nanti juga akan ada yang namanya Wonder Fan Meet. Nah, Wonder Fan Meet ini apa? Jadi Wonder Family itu bisa meet and greet dengan content creator keluarga Kimba Family dan juga atlet ice skating cilik yaitu Naifa. Nah, tentunya di program Town Hall ini ada 2 channel yang bisa kalian tonton, yang semua topiknya pasti sungguh menarik ya. Seperti di Kokorum yang sedang kalian tonton ini, ada sesi-sesi insightful dan juga menarik bagi Wonder Parents. Seperti yang tadi udah dilihat ya dari sesi 1 sampai dengan sesi ketiga, yaitu narasumbernya dari praktisi, psikolog, dokter, pengajar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan tentunya Wonder Family di rumah tuh nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena semua program acara dari Wonderfest 2021 tentunya bisa dinikmati secara gratis. Langsung aja ke website kita di www.wonderfest.co dan juga bisa langsung masuk ke Wonderland. Nah, di sana nanti kalian bisa langsung aja pilih nih program apa yang mau kalian saksikan, atau kalian juga bisa menonton lewat platform video. Kalau ketinggalan sesi gimana nih, Ca? Gak apa-apa Wonder Family. Kalau ketinggalan sesi, tenang aja. Masih bisa diakses dan masih bisa dinikmati rekaman video sesi yang sudah kelewatan tadi. Tentunya dengan mengakses Wonderland. Nah, selain Kokorum ini tentunya kita juga punya yang namanya Candy Room yang bisa ditonton secara paralel. Ada juga channel Wonder Cinema yang bisa ditonton setelah program Town Hall ini selesai ya, Wonder Moms and Wonder Dads. Oke, Wonderfest ini tentunya masih akan berlangsung sampai dengan besok hari Minggu tanggal 27 Juni. Ingat, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk jadwal acara selengkapnya bisa langsung dicek, dilihat, dicatat kalau perlu ya di Instagram kita, yaitu di @wonderfest.co atau website kita di www.wonderfest.co. Nah, jangan lupa juga nih Wonder Moms, Wonder Family, semuanya, Wonder Kids juga boleh nih kalau misalnya udah boleh pegang sosmed ya sama Wonder Parentsnya. Kalian bisa langsung aja sharing keseruan, di posting di Instagram, boleh itu di Instagram feed, boleh juga di Instagram story ya, pokoknya di posting
Jangan lupa dikasih caption semenarik mungkin sesuai dengan kesan-kesan kalian dalam mengikuti sesi demi sesi acara Wonderfest 2021 ini. Kenapa? Karena kita punya satu hadiah, yaitu adalah satu buah handphone untuk pemenang yang terpilih. Jadi jangan sampai lupa untuk follow dan juga tag @wonderfest.co dan tambahkan 2 hashtag. Ingat, harus ditambahkan 2 hashtag. Yang pertama adalah hashtag momen seru Wonderfest dan yang hashtag kedua adalah Wonder in Wonderfest, oke? Nah, terus jangan lupa nih ya Wonder Family, di saat kondisi tidak menentu seperti sekarang ini, kita tentunya penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh ya, supaya tidak mudah terpapar penyakit. Setuju? Nah, tentunya untuk memperkuat daya tahan tubuh anak, Wonder Parents semua nggak perlu khawatir dan ragu lagi untuk memberikan tolak angin anak. Nah, apabila anak mulai menurun daya tahan tubuhnya. Tolak angin anak ini merupakan herbal yang aman untuk mengatasi masuk angin pada anak-anak kita di rumah. Yang tentunya disertai dengan gejalanya seperti sumeng misalnya, meriang-meriang gitu, kembung, mual, dan tidak mau makan. Jadi gimana caranya? Gampang, tinggal minum aja 2 sachet tolak angin anak setiap hari. Ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak. Jadi tolak angin anak cocok diminum sebelum anak beraktivitas, berenang, traveling, jalan-jalan, atau saat cuaca panas dan hujan yang tidak menentu. Dan kalau misalnya anaknya kecapean itu juga boleh ya Wonder Parents ya. Supaya apa? Anak bebas beraktivitas, bebas dari masuk angin. Nah, tolak angin anak Sido Muncul ini formulanya itu sama dengan tolak angin tolak angin dewasa. Jadi sekali lagi tolak angin anak Sido Muncul ini formulasinya sama dengan tolak angin dewasa. Hanya ada hanyanya nih, perbedaan dosis dan rasanya yang tentunya disesuaikan dengan anak. Nah, tolak angin anak terbuat dari herbal seperti jahe, madu, dan juga daun mint serta penurun panas alami. Selain itu kualitasnya juga ya sudah tentunya teruji dan terbukti sudah lulus uji praklinis. Diproduksi di pabrik Sido Muncul yang modern dan juga berstandar farmasi dengan quality control yang ketat, jadi aman untuk dikonsumsi dan berkhasiat tentunya ya. Kalau anak masuk angin, anak pintar minum tolak angin. Oke, kalau begitu kenapa tadi ngomongin tolak angin dan sekarang ada nih korelasinya ya, karena di sesi kita yang berikutnya ini kita punya topik yang tentunya nyambung dengan kesehatan, yaitu pentingnya menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh anak bersama Dr. Florentina M. Raharja, M. Gizi SPGK. Beliau ini adalah dokter spesialis gizi klinik yang tentunya pasti ini sangat bermanfaat banget ya Wonder Parents untuk kesehatan anak-anak kita di rumah. Oke, kalau gitu langsung aja kita menuju sesi berikutnya.
Selamat siang, Wonder Family. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Guntur Giovanni. Hari ini saya akan memoderasi sesi talk show pentingnya menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh anak bersama narasumber kita, Dr. Florentina M. Raharja, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik, yang dipersembahkan oleh Tolak Angin Anak. Tetapi sebelum kita mulai, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di program Town Hall acara Wonderfest 2021 hari kedua yang merupakan festival online keluarga di Indonesia. Terima kasih untuk semua Wonder Parents yang sudah hadir di sesi ini. Sampai 1 jam ke depan, saya dan Dr. Florentina akan menemani Wonder Family di rumah untuk mengisi liburan dengan bermanfaat. Oh iya, kalau ada yang mau posting nih tentang Wonderfest 2021 di sosial media, jangan lupa pasang hashtagnya. Hashtag foto kreatif bareng Wonderfest, hashtag Wonderfest 2021, hashtag Wonderfest, dan hashtag Wonderin Wonderfest, dan tag atau mention IG kami @wonderfest.co karena akan ada hadiah menarik untuk yang beruntung. Oke, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 melanda dan banyak sekali dampak dari pandemi ini yang dirasakan oleh masyarakat bukan hanya di Indonesia tetapi juga masyarakat secara global. Dilansir dari UNICEF, angka masalah gizi pada anak Indonesia akibat COVID-19 dapat meningkat tajam. Mulai dari fasilitas kesehatan yang terbebani, rantai pasokan makanan yang terganggu, dan hilangnya pendapatan karena COVID-19 dapat menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah anak-anak yang mengalami masalah gizi di Indonesia, kecuali jika tindakan cepat diambil. Anak-anak yang menderita kekurangan gizi secara langsung juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh dan berpotensi terserang penyakit, bahkan kematian. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh anak-anak kita agar tidak terpapar. Tetapi bagaimana caranya? Untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan memperkenalkan pembicara kita, yaitu Dr. Florentina M. Raharja, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik, yang merupakan seorang dokter spesialis gizi klinik yang berpraktek di Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta Barat. Beliau sering menjadi narasumber dalam hal aplikasi nutrisi untuk pencegahan dan terapi berbagai penyakit. Halo, Dr. Florentina, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana kabarnya, Mas Guntur? Baik, dokter. Terima kasih. Sehat selalu nih ya? Ya, sehat juga. Saya juga mau menyapa nih buat Wonder Family dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, terima kasih, dokter. Nah, untuk Wonder Family, Wonder Mom, and Wonder Dads yang menonton via platform video dan ingin bertanya, langsung aja ketik pertanyaannya di kolom komentar ya. Jangan ragu-ragu. Ya, yuk kita akan mulai langsung nih. Oke, Dr. Flo, saat ini sebagian keluarga di Indonesia memiliki aktivitas yang terbatas ya. Semua kita work from home, semua mungkin di rumah atau mungkin di kantor aja gitu, nggak kemana-mana karena adanya pandemi ini. Alhasil kebutuhan sehari-hari seperti bahan memasak dan lain-lain juga terbatas. Sementara kebutuhan gizi anak bila tercukupi akan tercukupi bila pola makan serta bahan makanan yang mengandung gizi yang cukup. Nah, kalau gitu, apa saja sih kandungan yang harus dipenuhi oleh anak-anak agar gizi mereka tercukupi?
Oke, jadi kalau ditanya kandungan gizi apa aja, tentu semuanya harus ada ya. Jadi agar gizi anak tercukupi, karena anak-anak dalam periode tumbuh kembang, jadi semua komponen zat gizi harus ada. Jadi karbohidrat harus ada, kemudian protein, kemudian lemak, kemudian juga vitamin dan mineral. Ini semua harus ada dalam makanan sehari-hari dalam jumlah yang seimbang. Porsinya juga harus diperhatikan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya karbohidrat itu kan sebagai sumber energi ya, kemudian lemak sebagai sumber energi juga, kemudian pelarut vitamin larut lemak gitu ya, seperti A, D, E, K yang juga punya peran loh untuk imunitas tubuh, vitamin-vitamin tersebut. Kemudian dia juga penting nih, ada yang namanya asam lemak esensial, omega 3, omega 6, ini juga ternyata berperan juga untuk imunitas. Jadi seringkali nih Mas Guntur, seringkali orang takut dengan lemak gitu ya. Jadi kalau dibilang, aduh ibu anaknya dikonsumsinya kayaknya masih tambah lemak ya, tambah minyak dikit gitu. Aduh dok nanti kolesterol, nanti begini, nanti begitu. Nah itu yang mesti diperbaiki nih. Jangan kemudian takut. Anak-anak masa tumbuh kembang, lemak diperlukan untuk otaknya juga. Jadi kita pasti mau seoptimal mungkin ya. Kemudian tadi tumbuh kembang, pertumbuhan biasa kan Wonder Mom atau ya Wonder Dad suka nih memperhatikan anaknya tinggi badannya sesuai nggak ya sama yang sebaya gitu ya. Jadi kita harus lihat juga nih misalnya kebutuhan proteinnya tercukupi atau tidak. Karena kebutuhan protein diperlukan untuk kalau kayak ibaratnya batu bata, dia kayak untuk batanya gitu ya supaya nambah tinggi gitu. Nah jadi untuk repair and replace, setiap hari tubuh kita ada yang rusak, kemudian untuk sel-sel imun, namanya juga sel, itu butuh protein gitu ya. Nah itu semua harus tercukupi. Kemudian bagaikan mobil juga sebenarnya nih, jadi harus ada bensin, jadi dari energinya tadi ya, dari karbohidrat dan lemak, kemudian untuk maintenance-nya dari protein, dan olinya dari mana? Vitamin dan mineral. Jadi tetap anak-anak ini semuanya harus lengkap, harus tercukupi. Oke, nah kalau gitu kandungan atau vitamin yang dibutuhkan oleh anak agar gizinya tercukupi ini biasanya didapat dari bahan makanan apa saja sih dok gitu? Kayaknya tadi dokter sebutkan kan banyak sekali sehingga waduh di mana dapetinya nih gitu ya? Apalagi dengan sekarang pasokan yang terbatas gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau sekarang misalnya tadi untuk karbohidrat biasa kita dapatkan pasti dari nasi gitu ya, itu yang gampang. Kemudian salah satu sumber karbohidrat lain adalah misalnya dari mie gitu ya. Tapi ya dibandingkan mie tentu lebih baik kita mengonsumsi nasi karena nasi itu karbohidratnya bersifat kompleks ya. Kalau dikatakan lagi biskuit gimana? Biskuit itu karbohidrat yang sederhana. Jadi sebaiknya ya pilih karbohidrat seperti nasi atau seperti misalnya ubi atau singkong untuk cemilannya ya. Jadi anak kita tetap mendapat nutrisi. Kemudian protein bisa dari tahu tempe yang murah meriah dan bisa didapatkan gampang gitu ya. Plus telur. Jadi kadang seringkali untuk protein hewani, aduh dok, kalau ketinggian misalnya, dok jangan disaraninnya salmon atau daging atau apa gitu ya. Nah sebenarnya telur itu murah meriah dan bisa dijangkau gitu ya. Itu juga salah satu sumber protein hewani. Ikan juga salah satu protein hewani. Jadi silahkan dikonsumsi berbagai macam, bervariasi, diganti-ganti setiap harinya supaya kebutuhannya saling melengkapi. Kemudian dari lemak, nah lemak ini bisa sebenarnya dari minyak goreng, kemudian dari alpukat itu juga mengandung lemak, dan lemak yang ada di alpukat itu lemak yang baik ya. Kecuali teman-temannya alpukat nih, kalau dikasih coklat, dikasih yang lain-lain, nah itu jadi nggak baik ya. Kemudian dari ikan yang berlemak, misalnya ikan patin, itu lemaknya bagus loh untuk pertumbuhan anak ya. Jadi bahkan omega 3. Jadi kemudian kacang, kalau anaknya suka kacang silahkan gitu ya, makan kacang untuk cemilan silahkan aja. Kemudian satu lagi vitamin dan mineral ya. Vitamin dan mineral kandungannya dari mana? Saran saya adalah pilih yang alami. Jadi pilih yang berasal dari alam gitu. Jadi yang sayuran, berbagai macam sayuran. Kalau kita lihat sayuran itu kan berwarna-warni ya, Mas Guntur ya. Warna-warni dan setiap warna itu ada kandungannya sendiri loh.
Jadi ada yang warna kuning, dia ada karotenoidnya lebih tinggi seperti wortel gitu ya. Kemudian ada lagi yang warna hijau, kemudian ada lagi yang warna ungu gitu ya. Nah, itu sebenarnya sedemikian rupa bikinlah jadi warna-warni, menarik untuk anak untuk makan. Kemudian tentu zat vitamin dan mineralnya juga ada gitu ya. Dan satu lagi jangan lupa nih, buah. Jadi silahkan konsumsi buah, boleh dosisnya atau boleh takarannya lebih banyak dari biasa karena kita sedang menghadapi pandemi di mana kebutuhan vitamin dan mineral itu jelas meningkat dibandingkan kita harus membeli suplemen. Lebih baik kita pilih yang alami, yang berasal dari alam. Kita adalah makhluk alam, jadi harus disadari kita ini tubuhnya mengenal sesuatu yang memang berasal dari alam. Contoh, kalau saya mau ibaratkan gini nih, Mas Guntur, kalau misalnya styrofoam, itu bukan produk alam ya? Bukan. Terus produk bisa dihancurkan nggak oleh alam? Akan butuh lama sekali itu waktunya. Gitu ya. Sama halnya dengan, misalnya dengan daun pisang, itu dari alam ya? Bisa dihancurkan ya? Benar. Nah, jadi tubuh kita juga sama. Kalau kita mengonsumsi bahan kimia, ya misalnya suplemen-suplemen dalam bentuk kimia, tubuh kita bisa jadi tidak mengenal. Ya, bukan artinya tidak butuh. Kita akan butuh suplemen itu di saat, misalnya saat kondisi sakit, butuh dosis besar. Kan nggak mungkin makan jeruk 1 kilo gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi itu diperlukan pada saat tertentu. Mungkin masuknya bukan lewat mulut lagi, mungkin disuntik gitu ya, mungkin perlu seperti itu. Tetapi kalau misalnya dalam keadaan seperti sekarang, mendingan kita pilih yang alami. Jadi buah, silahkan beraneka ragam buah-buahan. Kalau kita lihat buah itu steril ya dalamnya. Bahkan kalau lihat air kelapa aja itu steril loh di dalamnya air kelapa. Dan bukan main hebatnya dari tanaman, dari tanah bisa jadi air gitu ya di dalamnya, dan sedemikian kandungan elektrolitnya juga bagus ya. Jadi sedemikian kayanya, dan silahkan itu untuk diberikan ke anak-anak gitu ya. Mungkin orang tuanya juga boleh gitu ya, tapi ya anak-anak diusahakan diberikan sebenarnya adalah multivitamin yang berasal dari alam. Jadi yang sesuatu yang gizi yang natural itu lebih baik, bukannya tidak boleh ya, bukannya tidak boleh. Tapi kalau memang kita bisa melakukan sesuatu yang natural, itu akan lebih baik gitu ya dok ya? Betul. Oke. Apalagi kalau dilihat Mas Guntur sekarang nih, justru karena lagi masa pandemi, jadi orang seringkali takut ya. Jadi seringkali, aduh harus kasih vitamin, kejar vitamin dosis tinggi. Jadilah anaknya diberikan berbagai macam suplemen. Padahal ada sumber lain loh. Oke. Nah, dengan kata lain nih dok, jika gizi anak tercukupi, apakah berarti daya tahan tubuhnya juga akan terjaga? Gitu. Apakah daya tahan tubuhnya akan terjaga? Tentu kalau gizinya tercukupi. Jadi sebenarnya ada kaitannya gini. Saya kasih contoh, misalkan anak yang kurang gizi. Anak yang kurang gizi otomatis imunitasnya juga akan rendah. Daya tahan tubuhnya rendah nih. Kemampuan sel-sel imunnya untuk berperang ya kurang gitu ya. Apalagi kalau anaknya udah masuk sampai ke gizi buruk ya, tentara-tentara untuk berperangnya juga ikutan lemes gitu ya, ikutan nggak ada tenaga. Nah, akan rentan sekali atau mudah sekali terinfeksi. Nah, kalau dia terinfeksi, otomatis kalau sudah terinfeksi, biasa kan kita bawaannya tidak nafsu makan, jadi makin tidak mau makan. Akhirnya status gizinya makin jelek lagi, makin buruk lagi. Dan ini siklus ini berlangsung terus gitu, dan harus diputuskan. Kalau enggak, ya makin tidak memperbaiki keadaan ya. Jadi saling memberatkan satu sama lain. Nah, berbeda dengan misalnya anaknya sehat, status gizinya sehat, kemudian anaknya mau makan, anaknya ceria gitu ya, tentu imunitas tubuhnya juga ikut bagus gitu ya. Jadi kemampuan dia atau kerentanan dia untuk terkena penyakit pasti lebih rendah dibandingkan mereka yang gizinya buruk. Jadi anak ini harus dijaga supaya tetap sehat, supaya daya tahan tubuhnya juga bisa optimal gitu. Oke, berarti korelasinya cukup signifikan ya antara gizi yang cukup pada anak dengan daya tahan tubuhnya gitu ya. Jadi pada saat anak yang kurang enak badan pun itu harus dalam tanda kutip dipaksa untuk makan gitu supaya daya tahan tubuhnya pulih gitu ya dok ya.
Ya, semacam seperti itu sih ya. Jadi kalau misalnya anaknya lagi sakit, otomatis kan kalau lagi sakit nggak mau makan ya, biasa nggak mau Benar, benar. makan. Nah, Hmm, kalau makin dia nggak mau makan, makin lemas, gimana tubuhnya bisa melawan penyakit nih? Ini benar. pada anak yang Ya, sehat aja harus makan, apalagi anak yang sakit atau anak yang status gizinya kurang. Gitu. Tentu oke. harus benar-benar harus Ya, harus dipush ya, gitu ya, harus didorong nih. harus diusahakan, dipilih makanan yang menarik, yang anaknya kira-kira bisa makan. Nggak usah takut kemudian seringkali gini, aduh dok, nanti kalau makannya bubur lagi, anaknya jadi kayak baby lagi dong. Ya nggak apa-apa, kita juga kalau kita lagi nggak enak badan, yang dewasa juga kalau memang lebih enak makan bubur, ya makan bubur kan ya. Nah jadi Benar. seperti itu. Jadi tetap makanan harus masuk, kalau nggak kita tidak bisa melawan penyakit. Oke. Nah, biasanya kalau kita bicara soal daya tahan tubuh yang menurun gitu, tanda-tandanya apa nih dok pada anak-anak yang mengalami daya tahan tubuh yang menurun? Tanda-tandanya kalau anak itu daya tahan tubuhnya menurun, biasanya anak itu jadi agak rewel. Oke. Ya, kemudian mungkin susah untuk konsentrasi nih. Terus anaknya jadi lemas. Kemudian yang paling gampang sih ya, yang orang tua pasti sadari, kok anaknya makan lama banget ya, nggak habis-habis gitu. Terus, nah biasanya tuh kalau kalau kayak gitu coba dilihat, mungkin sore harinya, mungkin malam harinya, nih badannya mulai hangat atau tidak, mulai meriang atau tidak. Biasanya tanda tanda pertamanya yang tidak disadari dan kadang disadari adalah tidak mau makan plus rewel. Jadi ya seperti itulah. Jadi kadang orang tuanya keburu ngomel duluan ya jadinya ya Iya. kalau udah kayak gitu. Jadi uh, wonder parents jangan ya. Tapi kalau misalnya anak udah mulai rewel, makannya mulai lama, selain misalnya mungkin makanannya dia nggak suka, bisa jadi badannya juga mulai tidak enak tuh. Jadi jangan-jangan dia sudah mulai daya tahan tubuhnya menurun, sudah mulai gejala awal mau sakit gitu. Oke. Nah, apa nih dok? Kalau misalkan dia udah daya tahan tubuhnya menurun, udah mulai menunjukkan nih sakit lah gitu ya. Apa nih yang bisa atau apa sih yang bisa kita lakukan jika daya tahan tubuh anak tuh menurun? Nah, yang bisa kita lakukan kalau daya tahan tubuh anak menurun ini pertama, tetap bujuk si anak supaya tetap makan gitu ya. Tetap Oke. makan, tetap minum ya. Minum jangan sampai lupa. Memang kadang seringkali kalau anak sudah sakit untuk minum aja tuh susah gitu ya. Kalau Ya, minum benar. susah, kita takut bahaya dari dehidrasi. Nanti Wah, kalau dia dehidrasi lebih parah lagi gitu ya. Jadi kadang dok demamnya nggak hilang-hilang ternyata karena dehidrasi. Dehidrasi juga membuat anak ini jadi hangat gitu ya, atau suhu tubuhnya juga jadi berubah gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian makanan kita mungkin harus kasih porsinya kecil tetapi sering. ah, Dan sebenarnya kalau misalnya anak sakit, saya lebih prefer makanan masuk dulu. hmm, Uh, Nutrisinya diusahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin ada komponen karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineralnya semuanya ada. hmm. Tetapi kita tanyakan, anaknya lagi mau makan apa? Misalnya saat itu dia lagi bilang, aduh pengen makannya pizza, ya sudahlah gitu, nggak apa-apa. Biarkan anak itu makan, yang penting dia makan dulu gitu. Jadi Ya, yang penting energinya ada dulu. Karena kalau energinya nggak ada, balik lagi. Gimana tubuhnya bisa melawan penyakit ya, nah ya. tambah lemas. Kemudian anak ini juga misalnya dia aduh bawaannya mau tidur terus padahal harus belajar, udah biarkan dulu dia tidur. Kenapa? Karena dengan dia tidur, dengan dia beristirahat, itu imunitasnya juga akan bisa uh, bisa apa ya, bisa menstabilkan imunitas. Jadi kalau misalnya si pasukannya bisa berperang gitu loh saat Wah, anak ini sedang beristirahat. Jadi biarkan anak ini beristirahat, tetapi jangan lupa dibangunkan untuk dilihat nih keadaannya, kemudian makan, minum itu tentu harus diperhatikan dan jangan lupa dilihat kencingnya berapa kali, buang oke. air kecilnya berapa kali, karena jangan sampai minumnya sedikit, buang air kecilnya sedikit. Nah ini yang kadang sesuatu yang gampang untuk dipantau tetapi terlewatkan. Oke. Oke, oke. Jadi selain tadi makan, minum juga penting ya, Dok. Minum air putih nih ya. Iya, Gitu. Minum air putih itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Kalau kalau misalkan dia sedang-sedang daya tahan tubuhnya sedang mulai menurun nih ya, gitu ya.
Kalau kondisinya berlanjut terus ya tentu kita harus cari penyebabnya kenapa, mungkin Nah, harus dibawa ke dokter. oke. Nah, Dok, kalau masuk angin, Dok, masyarakat kita mengenal tentang masuk angin nih, gitu. Apakah ini juga disebabkan karena daya tahan tubuh yang menurun, Dok? Nah, sebenarnya masuk angin ini adalah istilah awam ya. Jadi kalau di dunia medis kita memang tidak mengenal istilah masuk angin. Oke. Tapi masuk angin ini istilah awam untuk keadaan yang di mana badan kita mulai merasa kayak meriang, kayak lemes, capek gitu ya. Kemudian mungkin nafsu makan juga menurun. Kemudian seperti kita awal-awal kita mau sakit gitu ya. Jadinya mungkin kadang kalau kita mau sakit yang kita rasakan apa sih? Persendian, nyeri semua gitu ya, kayak Benar. tulang mau patah semua ya, kayak break bone gitu ya. Jadi itu adalah tanda-tandanya. Terus kemudian mungkin nafsu makannya berkurang gitu ya, konsentrasi ikutan terganggu. Nah itu istilah yang secara garis besar dikatakan di dunia awam adalah masuk angin ya, istilahnya memang seperti itu. Dan memang seringkali kita juga merasakan sih seperti itu ya. Kita juga kadang, saya sendiri juga kadang menyebut dengan istilah masuk angin sih jadinya. Padahal kalau di dunia kedokteran memang kita nggak bilang itu sebagai masuk angin gitu. Oke. Nah, tapi itu masuk angin itu berarti bisa diasumsikan bahwa daya tahan tubuh anak mulai nih ya, ada gejalanya ya untuk menurun dan itu harus segera diatasi gitu ya. Ya, jadi seakan-akan seperti gejala tadi yang saya katakan. Gejala awal mungkin si anak ini mulai mau sakit gitu. Jadi istilahnya kalau di dunia medis kayak prodromal syndrome gitu ya. Kayak gejala awal yang malaise atau lemas, kemudian nyeri-nyeri gitu ya. Dan meriang gitu, dan nggak mau makan, mual gitu, atau kembung. Nah, itu emang salah satu dari gejala-gejala ya mulai ke arah ya daya tahan tubuhnya mulai turun, tetapi ya belum turun banget lah gitu. Tapi itu adalah penanda awal. Nah, dokter, menurut data Kantar COVID-19 Impact on Indonesia Attitudes and Behavior Learning for Brands 2020, ini dikatakan bahwa 58% konsumen kota besar dan kota kecil di Indonesia lebih memilih mengkonsumsi herbal saat pandemi. Mungkin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya dok ya. Tapi, nah menurut dokter sendiri, apa saja bahan-bahan herbal yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh anak? Sebenarnya gini, kalau dikatakan tentang herbal, mungkin kita lihat nih herbal yang sudah turun-temurun dipercaya atau sudah jadi kayak tradisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Contohnya jahe ya, jahe. Sebenarnya kalau dikatakan jahe ini adalah bumbu masak yang biasa kita pakai ya, salah satu bumbu atau rempah yang biasa kita pakai. Dan sebenarnya termasuk ke pangan fungsional atau functional food. Apa sih pangan fungsional? Jadi ini adalah bahan makanan atau bahan pangan yang baik itu natural atau yang sudah diolah, ternyata mempunyai manfaat terhadap kesehatan. Jadi sebenarnya jahe ini termasuk di salah satu functional food. Jadi masuk di pangan fungsional, dia mempunyai efek terhadap kesehatan. Sebenarnya kita harus lihat juga nih, kalau pangan fungsional, kemudian bahan aktifnya nih apa sih kalau untuk pangan fungsional ya. Jahe ini ada bahan aktifnya, yaitu komponen dari fenolik. Jadi dia ada gingerol, kemudian ada sulfol, kemudian ada paradols. Nah ini ternyata mempunyai efek di dalam untuk meningkatkan daya tahan, kemudian sebagai antioksidan, antiinflamasi, meskipun penelitiannya masih terbatas ya, kalau saya baca itu penelitiannya masih banyak pada hewan percobaan. Tetapi memang seringkali orang mengonsumsi jahe karena sudah memang sudah turun-temurun, dan ini bahkan sudah dipakai ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu orang mengonsumsi jahe ya. Nah, salah satu yang pernah dipakai pada percobaan pada manusia itu adalah efeknya sebagai antioksidan pada keadaan kanker. Jadi pada pasien kanker, kalau saya tidak salah ingat, itu pada sarkopenia itu diberikan dan ternyata mempunyai efek terhadap antioksidannya. Jadi memang
bisa kita simpulkan sebenarnya jahe ini ada komponen antioksidannya. Kemudian penelitian baik itu di dalam lab maupun pada hewan percobaan, dia juga mempunyai kemampuan untuk antiinflamasi. Inflamasi apa sih? Inflamasi itu kalau tanda-tanda peradangan. Jadi inflamasi adalah radang gitu ya, peradangan. Jadi kita mulai ada gejala-gejala radang, ini panas gitu ya, terus ada nyeri tekan gitu ya, itu seperti itu. Jadi fungsinya adalah di dalam antiinflamasi maupun antioksidan. Jadi dan seringkali juga sering dipakai sebagai mual muntah gitu ya. Jadi malah pada mereka yang hamil pada trimester pertama, seringkali nih orang hamil trimester pertama kemudian kan mual muntah, malah seringkali dianjurkan untuk mengonsumsi jahe gitu, karena jahe memang kita kenal ya khasiatnya salah satunya untuk meredakan rasa mual muntah gitu. Nah, tetapi tentu saja nih dok, kalau kita bicara soal anak-anak, jahe itu kan, waduh, kalau kita masak itu kan pedes ya gitu. Anak-anak pasti nggak suka deh soal kalau misalkan suruh minum air jahe gitu ya. Nah biasanya mungkin juga Wonder Mom, Wonder Dad di luar sana, jahe ini kemudian dikombinasi. Misalnya salah satu yang saya pernah lakukan untuk anak saya adalah dengan madu gitu. Nah, kombinasi jahe dan madu sendiri gitu. Untuk madunya sendiri ini bagaimana sebetulnya, dok? Nah, madu ini juga sama loh Mas Guntur. Jadi madu ini sudah digunakan ribuan tahun. Ya, salah satu yang dikatakan juga mempunyai efek terhadap kesehatan. Gitu ya. Jadi memang beberapa penelitian menyatakan bahwa madu ini mempunyai efek terhadap penyembuhan luka, terutama luka bakar gitu ya. Memang ada untuk penyembuhan luka, kemudian lukanya memang diolesi madu gitu ya. Kemudian ada juga penelitian pada anak-anak, dia melakukan penelitiannya jadi gini, ada satu kelompok anak batuk, dua kelompok anak yang batuk ya. Kemudian satu diberikan madu, satu diberikan placebo atau tidak diberikan madu ya. Nah, yang diberikan madu sama yang tidak diberikan itu dilihat sebelum diberikan sama sesudah diberikan membaik atau tidak. Ternyata membaik ya. Tetapi membaik, keduanya membaik nih. Membaik itu kan bisa juga karena perjalanan penyakit makin lama makin ke arah membaik gitu ya. Benar. Tetapi begitu diperhatikan antara dua kelompok ini, kelompok yang diberikan madu dan tidak, ternyata efek terapinya lebih kelihatan pada mereka yang diberikan madu. Gitu. Jadi memang madu ini juga banyak dilakukan penelitiannya juga banyak, dan memang dia juga mempunyai efek terhadap kesehatan ya. Jadi tapi bukan artinya kemudian gini nih, oh ya udah kalau gitu batuk langsung kasih madu gitu ya. Jangan juga seperti itu. Kita juga harus lihat dulu nih, harus dicek lagi kenapa. Misalnya untuk membantunya, misalnya diberikan madu, oke-oke aja, nggak masalah. Tetapi jangan kemudian nggak usah ke dokter, kemudian kasih madu aja. Nah, itu juga salah. Nanti takutnya penyakitnya atau katakanlah bakterinya sudah semakin parah, sudah menyebar kemana-mana, terlambat, dokternya nggak bisa nolong lagi. Gitu. Oke. Nah, kalau satu bahan lagi yang menurut saya ini juga alami gitu, cuman saya nggak tahu nih gitu. Kalau mint itu sendiri bagaimana, dok? Nah, kalau mint ini sendiri sebenarnya ini berasal dari mentha ya. Ini juga salah satu herbal yang sudah dipakai sekian lama. Ini juga dikatakan punya manfaat untuk kesehatan, tetapi memang saya coba untuk browsing, untuk mencari penelitian tentang mint ini sedikit ya, lebih banyak ke arah peppermint oil gitu. Jadi tetapi kan itu sebenarnya mint ini adalah kayak familinya, jadi dia di atasnya peppermint gitu loh. Mint ini secara luas, kemudian ada spearmint, ada peppermint, ada mint lain gitu ya. Nah, secara yang paling sering diteliti memang peppermint. Jadi salah satunya dia mempunyai efek seperti antiinflamasi gitu. Nah, mungkin mint juga mempunyai efek yang sama, tetapi karena saya tidak bisa mendapatkan penelitian langsung bahwa mint yang digunakan, jadi saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa mint ini memang digunakan secara turun-temurun, dan ini juga kita juga sering kali menggunakan mint ini ya untuk menambah cita rasa, entah itu dari makanan maupun minuman gitu ya. Jadi ini adalah yang
turun-temurun pasti dikatakan mempunyai khasiat seperti itu. Jadi bisa saja dikonsumsi, kemudian, tapi yang harus diperhatikan berapa banyak jumlahnya. Karena mint ini kan juga ada kandungan mentol ya. Mentolnya ini bisa dikatakan memang mentolnya mungkin yang punya manfaat, tetapi anak-anak ya kita harus lihat dosisnya, kemudian berapa banyak gitu ya, tentu harus disesuaikan. Oke. Dok, ini kita punya pertanyaan nih dari Wonder Mom and Wonder Dads ya. Gitu. Ada satu ini dari mungkin ibu atau bapak Habibi gitu ya, Abi. Mau tanya dokter, apa gejalanya kalau anak masuk angin? Oke, tadi sempat disebut ya sama dokter Floren ya soal-soal gejala anak masuk angin. Cuman mungkin kita bisa tekankan lagi. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya menarik nih. Karena ini praktek di masyarakat yang terjadi. Apa kalau anak masuk angin harus dikerok badannya? Silakan dokter. Ya, ini pertanyaannya bagus ya, menarik. Tapi yang pertama, masuk angin tadi ya, itu adalah istilah awam yang sering digunakan untuk keadaan di mana badan kita mulai tidak enak, mulai ada rasa meriang, rasa tidak mau makan, selera makan mulai hilang, kemudian mungkin ada rasa mual, mungkin ada rasa kembung juga, kemudian mungkin juga nyeri-nyeri di persendian, seperti itu ya. Itu yang biasa kita istilahkan sebagai masuk angin. Nah, kalau anak-anak pasti gejalanya yang paling gampang dia mulai rewel, nggak mau makan, kemudian lemes, bawaannya mau tidur aja, kemudian susah untuk konsentrasi. Itu juga itu yang harus diperhatikan ya kalau pada anak-anak. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya, harus dikerok atau tidak? Itu sebenarnya kerok itu antara iya dan tidak ya. Jadi kalau di pengobatan tradisional, memang kerok itu adalah salah satu pengobatan juga sebenarnya sebagai bagian dari terapi. Tetapi kalau anak-anak nggak usah dipaksakan gitu ya, karena apalagi kalau anaknya masih balita gitu ya, tidak perlu. Misalnya cukup dioleskan minyak, kemudian dipijit gitu ya anaknya, itu sudah cukup membantu si anak ini untuk badannya lebih rileks gitu ya. Jadi tidak perlu dikerok, karena dikerok kan kadang sakit juga ya. Benar. Tenang aja. Anak ya dok ya. Dan angin itu nggak akan keluar dengan dikerok kok, nggak seperti itu. Sebenarnya dikerok itu sebenarnya kita membuat aliran darahnya lebih lancar gitu ya. Jadi makanya kita merasa sesudah kerok kok jadi badannya anget, enak ya. Itu karena kita ya coba aja tangan sering digosok-gosok ini juga akan efeknya juga sama. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin agak di luar topik gitu ya. Benarkah anak nggak boleh diberi minum susu saat tidur karena bisa bikin giginya rusak atau tonggos? Oke, kalau gigi tonggos belum tentu. Tapi kalau gigi rusak, iya, gigi rusak. Tetapi yang paling bahaya di antara gigi rusak itu, saya lebih memperhatikan adalah ketika anak ini tidur, kesadarannya kan sudah mulai turun ya. Ya, kalau kita lihat anaknya tidur, dibangunnya juga tidur lagi gitu ya, seperti orang setengah teler. Nah, yang bahaya kalau dia malah aspirasi atau dia masuk ke paru-paru, itu nggak ketolong. Itu yang lebih bahaya. Jadi mendingan anak ini bangun, kemudian dikasih susunya misalnya disendokin, atau ibunya mungkin, aduh harus minum susu, misalnya ibunya lebih buat jadi lebih menarik, misalnya dibuat puding. Itu salah satu cara untuk makan susu ya, puding, kemudian ada fla-nya. Nah, itu bisa dibuat dari susu, atau bikin olahan-olahan lain yang menggunakan susu gitu, dibandingkan anak ini lagi tidur kemudian dikasih susu. Yang saya takutkan adalah bahaya untuk masuk ke paru-paru. Kalau gigi rusak nanti gigi susu bisa ganti gigi tetap, tetapi ya selama giginya sakit memang nanti anaknya juga akan susah makan, status gizinya juga akan turun. Itu harus diperhatikan juga. Oke. Thank you dokter. Pertanyaan lagi nih dokter. Bolehkah tolak angin itu dikonsumsi untuk anak umur 4 tahun? Dan apakah boleh diminum bareng sufor? Mungkin maksudnya setelah minum tolak angin itu dia kan biasanya kita mau minum air putih ya gitu kalau ini gitu. Apakah boleh diminum kemudian dibarengi dengan susu formula?
Gimana dok? Sebenarnya kalau kemasan herbal yang ada gitu ya, kemasan herbal itu kan mempermudah orang tua kalau daripada harus bikin ya. Kalau misalnya kemudian jahe masak sendiri, kemudian tambahin madu, itu kan salah satu kemasan instan yang untuk membantu orang tua. Jadi silahkan saja kalau misalnya untuk membantu orang tua untuk mengonsumsi daripada orang tuanya harus susah untuk makan, untuk mengolahnya lagi gitu ya. Nah, itu adalah salah satu opsi gitu ya. Kemudian apakah bisa bersamaan dengan sufor? Sebenarnya tidak ada pengaruh secara langsung ya terhadap sufor. Tapi kalau misalnya masih memungkinkan untuk dijeda, pemberian sufor ya akan jauh lebih baik gitu. Misalnya sufor itu jadi gini, sufor katakanlah anak ini habis makan, kemudian di antara waktu makan baru dia diberikan sufor gitu. Jadi supaya pencernaannya juga bisa menyerap lebih optimal karena kan lagi kosong, diisi lagi makanan, diisi lagi seperti itu akan jauh lebih baik sih. Oke. Kalau di masa pandemi gini dok ya, apakah baik buat anak-anak untuk minum tolak angin anak? Di masa pandemi seperti ini, misalnya gini, kita mau menambahkan komponen herbal sebagai salah satu menambah untuk imunitas tubuh, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi balik lagi, ada pilihan mau repot sedikit bikin sendiri atau mau gunakan yang instan. Seperti itu aja sih perbedaannya di situ. Jadi karena secara tidak langsung sebenarnya dari makanan juga kita kadang mengkonsumsi ya, ada jahe juga. Misalnya ibu ini lagi masak ikan kan seringkali dicampur dengan jahe tuh biar tidak amis, kemudian atau bikin nasi uduk atau nasi Hainam juga kadang campuran dengan jahe gitu ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya anak ini makan kok jahe gitu loh. Oke, thank you dokter. Nah, jadi kalau apa ya, untuk yang herbal ini sebetulnya itu juga bisa kita gunakan ya dokter ya. Tapi kalau misalnya kita bisa punya kesempatan untuk menggunakan sesuatu yang alami itu lebih baik gitu dok. Ya, balik lagi kalau saya memang lebih prefer adalah segala sesuatu yang alami untuk diberikan dibandingkan berikan vitamin yang dalam bentuk tablet gitu ya, atau berbagai macam ya vitamin dalam bentuk tablet itu ya saya lebih pilih dari bahan makanan sumbernya tentu. Oke. Terima kasih nih Dokter Floren. Yang bisa saya simpulkan dari kegiatan ini adalah bahwa dari ngobrol-ngobrol kita nih ya, bahwa gizi itu adalah ya tentu saja sesuatu yang penting, apalagi di masa pandemi ini. Tapi saya ingat sekali bahwa dikatakan gizi itu tidak harus mahal. Benar ya dok ya? Betul. Oke, jadi gizi itu sebetulnya bisa diperoleh dari mana saja. Kalau asalkan Wonder Mom and Wonder Dad mungkin kreatif untuk mengolah bahan makanan yang ada di sekitar atau yang bisa diperoleh gitu ya. Itu pasti akan gizinya pasti akan berguna untuk anak-anak kita. Karena gizi yang cukup itu sudah pasti akan meningkatkan daya tahan tubuh dari anak-anak kita, dari Wonder Kids gitu. Nah, ada pertanyaan nih dokter. Ini berhubungan dengan tolak angin nih. Untuk anak, apakah tolak angin itu boleh dikonsumsi meskipun anak itu dalam keadaan sehat? Balik lagi, sebenarnya herbal ini kan kita juga konsumsi ya sehari-hari. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau dikonsumsi herbal ya silahkan mau dikonsumsi entah saat sehat atau sakit. Tetapi yang jadi catatan adalah kalau misalnya anak ini sedang sakit dan dapat obat-obatan dari dokter, harus disampaikan juga ke dokter kalau anak ini mengonsumsi herbal. Jangan sampai ada interaksi antara obat dengan herbal yang dikonsumsi. Itu harus disampaikan ke dokter ya. Terus
ini herbal kan tadi ya, herbal ini beda ya dengan vitamin yang tadi saya maksud ya. Kalau vitamin kan saya sebutnya sebagai suplemen. Kalau herbal ini kan ya balik lagi, kita bisa bikin atau mungkin sudah dikemas yang lebih mudah gitu aja, bedanya di sana. Jadi tinggal pilihan dari Wonder Parents mau yang mana, mau yang bikin sendiri atau mau yang sudah dikemas gitu aja. Oke. Kalau dari pengetahuan dokter, tolak angin anak nih, gitu ya pasti banyak lah gitu ya klien-klien dari dokter Flor yang mungkin tanya juga soal ini gitu. Dia lebih aman diminum langsung atau sebaiknya dicampur nih dengan minuman atau bagaimana? Gimana maksudnya? Jadi tolak angin anak gitu ya, mungkin juga ada klien dari dokter Flo gitu ya tanya gitu ya. Tolak angin anak ini aman diminum langsung atau sebaiknya dicampur dengan minuman? Misalnya dengan air putih misalnya. Oke, jadi sebenarnya bisa macam-macam ya. Sebenarnya kalau untuk menjawab ini harusnya dari kita harus ajak nih pihak dari ininya ya, dari brandnya. Nah, mungkin kita bisa baca dari petunjuk di kemasan tersebut, gitu. Nah, di petunjuk itu gimana? Apakah boleh atau tidak gitu? Karena balik lagi ini harus disesuaikan dengan keamanan dari si produk tersebut. Oke. Terima kasih, Dokter Floren. Saya rasa Wonder Parents, Wonder Moms, and Wonder Dads di luar sana paham ya bahwa gizi itu adalah sesuatu yang penting buat kehidupan anak-anak kita. Bukan hanya menyangkut pertumbuhan dan perkembangan, tapi juga menyangkut daya tahan tubuh anak-anak kita, terutama di masa pandemi seperti ini. Jadi dan kita harus cukup kreatif ya mengolah bahan makanan yang ada, karena bahan makanan yang ada sudah pasti mengandung gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, jadi cukup jelas apa yang dijelaskan oleh Dr. Florentina terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh anak dengan asupan gizi yang seimbang. Selain itu, untuk memperkuat daya tahan tubuh anak, Wonder Parents semua nggak perlu ragu untuk memberikan tolak angin anak apabila anak mulai menurun daya tahan tubuhnya. Tolak angin anak merupakan herbal yang aman untuk mengatasi masuk angin pada anak yang disertai dengan gejalanya seperti sumeng atau meriang, kembung, mual, tidak mau makan. Minum 2 saset tolak angin anak setiap hari dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak. Tolak angin anak cocok diminum sebelum anak beraktivitas, berenang, traveling, atau jalan-jalan saat cuaca panas dan hujan yang tidak menentu. Dan juga saat anak kecapean. Anak bebas beraktivitas, bebas dari masuk angin. Tolak angin anak formulanya sama dengan tolak angin dewasa. Hanya dosis dan rasanya disesuaikan untuk anak. Tolak angin anak terbuat dari herbal seperti jahe, madu, dan daun mint, serta penurun panas alami. Selain itu, kualitasnya teruji dan terbukti sudah lulus uji praklinis, diproduksi di pabrik Sido Muncul yang modern dan berstandar farmasi dengan quality control yang ketat. Jadi, aman dikonsumsi dan berkhasiat. Kalau anak masuk angin, anak pintar, minum tolak angin anak. Terima kasih Dr. Florentina sudah menyempatkan untuk mengobrol-ngobrol nih dengan kita, Wonder Parents, Wonder Mom, Wonder Dad. Salam untuk kerabat dan semoga sehat selalu ya. Oke, semuanya terima kasih semoga dokter. sehat selalu. Oke, Wonder Parents, selama Sabtu sampai Minggu 26 sampai 27 Juni 2021 ini, selain talk show, parenting di program Town Hall, juga ada program lain seperti Wonder Cinema dan Wonder Fan Meet. Jadi, jangan lupa untuk menyimak sesi-sesi lainnya di Wonderfest. Cek jadwal tayangnya di website
kami www.wonderfest.co atau di Instagram @wonderfest.co. Terima kasih kepada seluruh Wonder Family yang telah menyaksikan sesi ini. Saya, Guntur Giovanni, undur diri dan saya kembalikan lagi channel Town Hall Koko Room ini kepada host. Sampai jumpa lagi. Kembali lagi. Nah, tentunya tadi setelah dilihat yang sesi baru aja kita saksikan bersama bahwa memang pentingnya menjaga kesehatan dan daya tubuh anak ya, bersama dengan Dr. Florentina M. Raharja M. Gizi SPGK yang merupakan seorang dokter spesialis gizi klinik. Karena memang betul penting banget ya kita sebagai Wonder Parents untuk bisa menjaga kesehatan anak-anak kita. Jangan sampai daya tahan tubuhnya itu menurun, apalagi masih di era pandemi seperti sekarang ini. Oke, baiklah kalau begitu. Saya akan kembali mengingatkan bahwa Wonderfest 2021 ini masih terus dilaksanakan sampai dengan besok selama 3 hari berturut-turut secara online ya, dengan berbagai macam program seperti Town Hall ini yang berisi 24 sesi talk show parenting dengan berbagai macam topik yang tentunya sangat amat penting dan edukatif. Oke, berikutnya adalah Wonder Cinema yang berisi kegiatan DIY seru. Nah, ini juga ada tentunya di serangkaian acara Wonderfest 2021. Ini diperuntukkan untuk anak dan juga orang tua yang bisa mengikat bonding ya antara Wonder Parents dan juga Wonder Kids. Dan tentunya kita juga punya yang namanya Wonder Fan Meet, di mana Wonder Family bisa meet and greet dengan content creator keluarga Kimball Family dan juga atlet ice skating cilik yang bernama Naifa. Nah, tentunya di program Town Hall ini ada 2 channel yang bisa kalian tonton nih, yang semuanya itu pastinya menarik dan juga seru ya. Seperti Koko Room ini yang sedang kalian tonton, ada sesi-sesi insightful dan juga menarik, edukatif, ada sesuatu yang memang bisa dipetik gitu ya untuk bisa diaplikasikan di rumah bersama dengan Wonder Kids kalian, tentunya dari praktisi psikolog, dokter, pengajar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan tentunya Wonder Family jangan khawatir, tenang aja karena semua program Wonderfest 2021 bisa dinikmati secara gratis ya. Jadi langsung aja ke website kita di www.wonderfest.co dan masuk aja ke Wonderland. Nah, di sana kalian juga tentunya bisa langsung pilih nih program apa yang mau kalian saksikan atau yang kalian mau tonton. Nah, tentunya bisa ditonton juga lewat platform video. Kalau misalnya ketinggalan sesi, tenang, jangan khawatir karena Wonder Family semua masih tetap bisa menyaksikan rekaman video sesi yang lalu dengan mengakses Wonderland tentunya. Nah, selain Koko Room ini, ada juga yang namanya Candy Room ya, Wonder Family, yang bisa ditonton secara paralel. Ada juga channel Wonder Cinema yang bisa ditonton setelah program Town Hall ini selesai. Sekali lagi, Wonderfest 2021 akan berlangsung selama 3 hari, dari kemarin, hari ini, dan juga besok terakhir, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dan untuk jadwal lengkapnya bisa langsung aja dicek di Instagram kita di @wonderfest.co atau websitenya di www.wonderfest.co. Jangan lupa nih, siapa yang sudah merasakan keseruan, kesan-kesan dari beberapa sesi yang sudah dibawakan hari ini ya. Jadi boleh langsung aja di posting-posting, di share-share di social media. Jangan lupa ya kalau harus menggunakan caption yang menarik, semenarik-menariknya mungkin. Karena kita punya hadiah yaitu 1 buah handphone untuk pemenang yang terpilih. Jadi jangan sampai dilewatin hadiahnya. Langsung aja posting, jangan lupa juga untuk
untuk follow dan tag @wonderfest.co dan tambahkan 2 hashtags. Yang pertama adalah momen seru Wonderfest dan juga hashtag Wonder in Wonderfest. Oke, gimana sesi yang tadi sudah ditonton, disaksikan? Nah, seru ya Wonder Parents ya, betul-betul mengedukasi sekali. Menambah pundi-pundi pengetahuan kita sebagai Wonder Parents. Jujur buat aku pribadi ini applicable banget ya, bisa betul-betul diaplikasikan nanti pas aku di rumah ketemu sama anak-anakku. Nah, tapi berhubung sekarang adalah waktunya makan siang, jadi yuk kita langsung aja isi amunisi dulu, kita makan dulu, kita refresh dulu sebentar. Nanti kita akan lanjut lagi dengan sesi yang sangat menarik sekali. Tapi jangan lupa untuk balik lagi di sini tetap bersama saya Caca Raisa karena masih banyak lagi kegiatan seru yang ada di Wonderfest 2021. Oke, nah nanti di jam 1 siang tentunya ada sesi menarik yang harus diikuti oleh Wonder Parents semuanya yang ada di sini, yaitu adalah pentingnya konten berkualitas untuk masa depan si kecil. Bersama Ana Liatan, co-founder dari Kido.id dan content creator Dongeng Anak Masa Kini. Seru sekali. Ya udah kalau gitu selamat makan siang dan jangan lupa kembali lagi di Wonderfest 2021.